Selamat malam para karang malam. Akhirnya kita berjumpa lagi. Sebelum masuk ke kisah lanjutan episode kemarin, jangan lupa untuk support channel ini dengan like, tinggalkan komen, dan subscribe supaya saya semakin semangat untuk melanjutkan podcast ini. Jadwal publish dari podcast ini adalah setiap malam Jumat pukul 9 malam. Oke, tanpa basa-basi, aku mulai saja lanjutan kisah pengalaman nyata mistis di malam ini. Jakarta adalah nama sebuah ibu kota negara sekaligus kota metropolitan yang menawarkan sejuta harapan bagi penduduknya sekaligus bagi para pendatang. Aku tinggal di salah satu kawasan di Jakarta. Kawasan ini kini menjadi salah satu kawasan paling padat penduduk dan pusat pembangunannya. Banyak kita jumpai bangunan apartemen, perkantoran, dan mal besar dan terkenal di sini. Namun, siapa yang menyangka, di balik hingar-bingar gemerlap ibu kota, area ini menyimpan beribu cerita misteri dari hal-hal yang biasa dianggap di luar nalar manusia apapun itu. Berikut ini aku hendak menceritakan kisah horor yang dialami anak kos lain di masa awal aku menempati kamar di lantai 2. Bila kalian menginjakkan kaki di bangunan ini, kalian tidak akan merasakan apa-apa. Konon kengerian itu baru terasa setelah maghrib hingga subuh. Setidaknya itulah adalah gambar yang tepat bagi aku yang awam ini menceritakan sekilas tempat yang pernah aku tinggalin ini. Pada cerita ini, aku samakan lokasi dan alamat sebagai pembuka sajian di malam ini. Dikarenakan bila aku menunjukkan nama sebenar dari tempat ini, takutnya akan membuat aku sendiri sebagai si pencerita kesulitan atau malah bisa terkena masalah karena menyangkut privasi. Berikut aku mau ceritakan kisah teror yang dialami anak lain di bangunan rumah kos ini. 1. Kisah kursi yang berpindah tempat. Cerita ini aku dapat dari istri dari penjaga kos karena dia lagi sibuk gosip dengan mbak-mbak di rumah sebelah. Jadi begini ceritanya, kejadian ini dialami oleh anak kos di lantai 1. Lokasi kamarnya berada di paling depan ke rumah. Kamar dia paling dekat dengan pagar rumah dan punya akses langsung ke jendela ke arah taman. Suatu malam, si anak ini komplain atau curhat tepatnya ke mbak kos. Kala itu, si penjaga kos masih bungkam terkait kejadian mistis yang dialami anak kos. Padahal, banyak anak kos yang cerita kalau mereka mendapat gangguan dari makhluk halus. Aku sih waktu itu nggak begitu akrab dengan tetangga kos yang lain, jadi cuma dapat cerita ini dari terbatas aja. Jadi itu, si anak ini cerita kalau malam pas tidur serasa nggak nyaman banget. Berasa kalau ada yang ngeliatin dia. Persis yang aku alami juga di lantai 2. Terus selama ini, dia merasa kalau di kursi dia yang di dalam kamar suka ada yang duduk di situ pas malamnya dan terus melatotin dia pas tidur. Dia cuma bisa merasakan orang nggak enak aja. Tapi untung nggak pernah diliatin. Nah, ini yang anehnya. Kita di kawasan tersebut, selain dapat spring bed, juga dapat meja belajar plus kursi. Tapi kursi ini nggak ada rodanya, nggak bisa digeser-geser. Nah, kursi si anak tersebut, konon katanya, tiap pagi pasti selalu berpindah tempat. Kejadiannya sih nggak setiap hari, tapi terjadi lebih dari 2 kali. Awalnya, si anak kos ini sebut anggap kalau dia lupa merapikan kursi tersebut. Namun, kejadian berpindah kursi tersebut terjadi berulang kali. Nah, kejadian yang bikin parno dia adalah saat anak ini bangun pagi, dia menemukan kursi tersebut pindah ke dalam kamar mandi. Gimana coba? Masa dibilang lupa? Terus ngapain juga pakai kursi di dalam kamar mandi? Mau ganti lampu kamar mandi? Nggak bisa lah, karena kependekan. Akhirnya dia cerita tuh ke mbak kosnya. Tapi si mbak kos cuma diem aja, seolah ingin mengungkapkan sesuatu tapi seperti ada yang ditahan. Akhirnya, gangguan baru berhenti semenjak dia memercikan air yang sudah didoakan berasal dari tempat ibadahnya ke sekeliling kamarnya. Terus kejadian nomor 2, itu cewek siapa? Jadi begini, ini adalah cerita yang dialami anak kos yang menghuni kamar, tepatnya di bawah kamarku lantai 2. Aku dapat cerita ini langsung dari si mas penjaga kosnya. Jadi, pas mendekati bulan puasa tahun lalu, temanku ini, sebut saja namanya Bagas,
sedang asik-asiknya video call sama ceweknya. Saat itu, si Bagas sedang video call sama pacarnya pukul ya 11:30-an lah, mau mendekati midnight. Nah, saat si Bagas lagi video call, nggak nyampe 5 menit, kemudian si cewek itu langsung ngambek ke Bagas. Kok kamu bawa cewek masuk sih ke kamar kamu? Itu siapa? Cewek yang berdiri dekat pintu kamar mandi. Kamu habis ngapain? Si Bagas yang kebingungan kalau itu, dia bilang kalau dia di kamar sendirian. Si ceweknya makin marah. Jangan bohong kamu. Itu siapa yang di belakang kamu itu? Cewek yang pakai baju hitam itu. Si Bagas yang makin bingung, otomatis dia arahin HP ke siling kamar buat nunjukin kalau dia lagi sendirian. Tiba-tiba, nggak tahu kenapa, kata mbak kosnya nih, Bagas malam itu langsung keluar kabur dari kamarnya, meninggalkan kamarnya dalam keadaan pintu terbuka. 3 hari kemudian, Bagas baru balik ke kos. Dan segeralah saat itu, dia info ke pemilik kos dan penjaga kos, dia mau pindah kos. Alasannya saat itu mau ngontrak rumah. Cuma Bagas tidak mau cerita apa yang dialami saat malam tersebut ke penjaga kos. Tapi dengar-dengar dari salah satu mantan penghuni kos di sana, dulu dia satu kampus dengan Bagas. Katanya sih, saat dia menyorot kamera HP ke siling kamarnya untuk membuktikan kalau di kamar dia tidak ada siapa-siapa selain Bagas, dia melihat sosok wanita cantik bermuka oriental memakai rok atau gaun warna hitam, sedang tersenyum ke arah Bagas. Katanya sih, sosok ini sedang berdiri di dalam kamar mandi. Terus cerita ketiga, suara ketukan pintu di dini hari dan tamu tak diundang. Kejadian ini dialami oleh temanku yang tinggal di lantai 3. Dan kebetulan dia sendiri yang langsung cerita ke narasumber. Jadi ceritanya, teman aku ini orangnya badung banget. Dia lebih muda dari aku. Dia ini paling suka ngundang teman-temannya untuk minum bareng di kamarnya. Saat itu lantai 3 masih sepi. Cuma dia sendirian penghuninya. Karena untuk sisi yang lain atau sisi rumah yang lain sudah diisi, cuma sisi satu lagi ini yang belum diisi. Kadang dia suka bawa cewek masuk ke dalam kamarnya. Jadi itu pas saat temanku ini sedang minum bareng sama gengnya, kalau gak salah dia ajak teman-temannya, ada 2 deh waktu itu untuk nginep ke rumah kos. Pas mendekati jam 3-an subuh, kata dia, pintu kamar dia ada yang gedor-gedor kasar gitu. Suaranya kencang bener. Cuma anehnya, hanya temanku yang dengar dan bangun. Kalau yang lain masih pada tepar tidur. Pas dia bangun, lalu buka pintu, alangkah kagetnya karena dia melihat seperti sosok noni Belanda gitu. Pasang muka marah ke dia. Mukanya serem, katanya mirip wajah nenek-nenek dengan keriput. Tapi nggak kelihatan jelas, karena sebagian muka ketutup oleh rambut panjang. Katanya matanya melotot ke arah dia. Si noni ini cuma bilang kalau temanku harus sopan sama jangan berisik di tempat dia. Dia ini dimaksudnya si noni. Hebatnya ya, setelah kejadian itu, temanku ini masih bisa melanjutkan tidurnya. Dan dia masih stay di kesini, gak pindah-pindah. Dia cuma bilang udah sering digangguin, kadang diliatin sama kuntilanak, tapi dia masih aja suka berisik kalau malam. Kejadian nomor 4, pompa air yang mati sendiri. Kembali ke lantai 3. Lantai 3 ini memang gak ada habisnya cerita seremnya. Mungkin ya dikarenakan lantai 3 ini sering kosong. Dan ini cerita yang paling membekas karena aku juga pernah diganggu sosok ini. Jadi singkat cerita, ada pria dari Jogja yang menetap di kos ini. Dia tinggal di kos di lantai 3, khususnya di lantai 3, setiap kamar tidak ada kamar mandi dalamnya. Dan hanya memiliki kamar mandi luar yang bisa digunakan untuk bersama. Lokasi kamar mandinya berada di bagian belakang rumah, dekat dengan tangki air dan mesin pompa. Jadi untuk menuju kamar mandi, kita akan disuguhkan pemandangan belakang rumah yang gelap. Karena pas di belakang rumah merupakan rumah kosong dengan pohon yang besar yang tak terawat. Kalau sore atau siang sih nggak masalah. Kalau malam nggak kebayang kayak gimana, apalagi gelap gulita. Kalian tahu sendiri kan bagaimana kerja pompa air. Kalau ada yang menyalakan keran atau shower, mesin pompa suka mengeluarkan suara yang kadang dianggap cukup berisik. Nah, si anak dari Jogja ini suka mandi di malam hari.
Nah, saat dia sedang mandi itu, tiba-tiba air dari keran mati sendiri, padahal lampu tidak mati. Saat itu dia mendengar suara pompa air seperti tersendat-sendat, antara bunyi sebentar lalu mati, bunyi lagi lalu mati lagi. Jarak antara kamar mandi dengan suara pompa itu cukup dekat, sehingga suaranya dapat terdengar dengan jelas. Ah, mungkin mesin pompanya rusak lagi, pikir anak itu. Ya, memang mesin pompa di lantai 3 memang langganan rusak. Setauku dulu, mesin pompa ini sering direparasi, tapi entah kenapa masih aja sering mati. Hingga akhirnya mesin pompa yang lama diganti dengan mesin yang baru, tapi tetap aja, sering aja masalah. Sampai tukang pompanya geleng-geleng kepala saking bingungnya. Mbak kosnya sendiri juga sering ngomel masalah pompa di lantai ini. Akhirnya, anak dari Jogja ini memutuskan untuk mengecek pompa tersebut. Dia keluar hanya menggunakan anduk aja, lalu berjalan tidak sampai 2 meter menuju mesin pompa tersebut. Lalu, dia mendapati bahwa steker atau colokan kabel pompa ini sudah copot. Lalu dia pasang lagi stekernya. Oh alah, ternyata stekernya copot. Pantesan pompanya mati, pikir dia. Tapi dia gak curiga, kenapa bisa copot. Saat itu juga terdengar seperti gesekan plastik di balik belakang tangki air. As info, tangki air dengan pompa berdekatan. Waktu itu, menurut penuturannya, dia menganggap itu kucing liar. Memang kos ini suka dimasuki kucing liar, akibat olah salah satu anak kos yang suka memberi makan kucing liar di dalam rumah kos. Mungkin stekernya tercabut tidak sengaja oleh si meong ini, pikir dia. Dia juga waktu itu tidak berminat atau mencari tahu apa yang dibalik tangki air. Ya sudah, selesai memasang kembali steker ke stop kontak, dia bergegas masuk kembali ke dalam kamar mandi untuk melanjutkan mandinya. Tak lama kemudian, air keran kembali mati dan suara pompa juga kembali hening. Kepala si anak ini melongok keluar dari pintu kamar mandi, dan dia melihat stekernya kembali copot dari stop kontak. Si anak ini pun kembali bergegas memasang kembali colokannya, dan kembali terdengar suara seperti bergesek-gesek di balik tangki air. Si anak ini mulai berpikir kalau dia sedang dikerjain anak kos lain. Karena sedang memakai anduk aja, dia malas meladeni atau mencari tahu siapa yang mengerjai dia. Kata dia ke aku. Waktu dia membalikkan badan kembali ke kamar mandi, terdengar suara cekikikan. Namun suara tersebut terdengar pelan. Makanya dia yakin pasti dia lagi dikerjain. Saat masuk ke kamar mandi, air keran kembali mati lagi. Dia pun langsung keluar dengan agak kesal. Dengan sisa air seadanya di bak, dia ambil gayung lalu diisi air. Maksudnya dia mau siram air ke temannya yang sedang mengerjai dia. Memang steker kembali copot. Dia pun mencari tahu siapa yang mengerjai dia. Dugaan dia adalah ada yang bersembunyi di balik tangki air. Dia pun menyiram air ke arah tangki air sambil berteriak. Oi, jangan ganggu yo. Lagi adus kicau. Rusak mesinnya. Nek kue cabut terus. Nah, orang ini mendekati ke arah tangki, hendak melongok ke arah celah di antara tangki dengan tembok untuk melihat siapa yang mengerjai dia. Katanya nih, kata dia, pas dia melongok, dia melihat sosok kepala perempuan berambut panjang yang tiba-tiba nongol di balik celah itu. Katanya, dia nggak sempat melihat wujudnya secara jelas, karena pandangan dia sudah menghitam atau gelap. Mungkin efek shock kali ya. Sosok hantu ini seolah memang sudah menunggu temanku ini. Sosok ini keluar dari celah dan bergerak cepat melewati temanku. Akhirnya, temanku ini kaget berteriak sehingga terpeleset jatuh. Untungnya waktu itu ada anak yang tinggal di atas baru pulang sehingga langsung bisa ditolong. Belakangan, saat aku pindah keluar dari kos ini, si mbak kos juga ngaku kalau dia paling takut ke atas sendirian. Apalagi kalau sudah lewat maghrib, karena area itu sangat lembab. Selain ada kamar mandi, area ini juga memiliki sebagai tempat tangki air, yang konon katanya The Demit paling suka tempat lembab. Tiap kali ada komplainan pompa air, pasti si mbak ini minta suaminya yang ke atas, atau dia jalan bareng anak kos lain untuk ditemani. Aku sendiri pernah beberapa kali naik ke atas karena masalah pompa ini. Dan memang, aku merasa seperti ada yang memperhatikan aku saat itu, tapi nggak tahu itu apa ya. Males juga sih kalau diingat.
Oke, sekian ceritaku ini. Percaya nggak percaya, terserah bagaimana kalian menyikapi cerita ini. Dan aku cerita cuma ingin membagi pengalaman. Semoga kalian terhibur dan suka dengan cerita ini. Jadi sekian dulu untuk part ini. Pantengin aja channel ini dan jangan lupa untuk klik like, share, leave comment, dan subscribe ya. Karena cerita ini bersambung terus dan berkelanjutan masih panjang episodenya.